Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat belajar kembali di channel Ardan Desain ini. Belajar desain dengan cepat, mudah, dan menyenangkan. Oke, kita belajar lagi tentang dasar Photoshop. Saya akan menjelaskan secara detail dan lengkap tools yang ada di Photoshop ini. Jadi buat teman-teman yang merasa video ini terlalu panjang atau saya ngomongnya terlalu cepat, teman-teman bisa atur kecepatannya di tanda gear yang ada di pojok kanan bawah jika teman-teman menggunakan laptop. Jika teman-teman menggunakan HP, ada tanda titik 3 di pojok kanan atas, silahkan diklik dan atur kecepatannya di situ. Oke, jadi banyak cara untuk belajar. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan semua yang ada di Adobe Photoshop ini. Jadi teman-teman yang menonton video saya sebelumnya itu sampai selesai pasti sudah bisa mendesain menggunakan Adobe Photoshop. Nah, buat teman-teman yang mau mendalami tentang tools yang ada di sini, nah teman-teman tonton video khusus yang membedah satu persatu fungsi dan kegunaan tools yang ada di Adobe Photoshop ini. Contoh videonya seperti yang teman-teman tonton sekarang ini. Nah, sekarang kita membedah fungsi dari lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Nah, ini seperti ini. Oke, kita lanjut. Secara keseluruhan ini digunakan untuk menyeleksi. Nah, kalau sudah menyeleksi, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama bisa digunakan untuk mengcopy, kemudian kedua bisa digunakan untuk memotong, kemudian yang ketiga bisa digunakan untuk membuat objek baru, dan yang keempat untuk membuat outline dan lain sebagainya. Oke, saya mulai dari, nah di sini ada icon seperti ini. Nah, ini add to selection. Kemudian di sini ada subtract from selection, kemudian di sini ada intersect with selection. Kalau di CorelDRAW itu namanya fungsi shaping. Oke. Nah, ini bisa dipakai untuk menambah dan mengurangi seleksi. Misalkan gini. Ini saya Ctrl D. Kemudian saya menyeleksi, misalkan saya menggunakan polygonal tool. Saya seleksi bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini. Tahu-tahu saya ibaratnya tangannya kepleset gitu ya mouse-nya. Tahu-tahu langsung nyambung ke titik awal. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian mau ngulangin dari awal lagi, nyeleksi, capek. Nah, gimana caranya untuk menambah aja bagian sininya aja. Nah, teman-teman bisa pilih ini kan misalkan ikonnya di sini, yang aktif tuh di sini. Teman-teman bisa pilih ini, bisa pilih add to selection. Kalau di CorelDRAW namanya weld. Nah, di Photoshop ini namanya add to selection. Nah, ini teman-teman klik aktifkan icon ini, kemudian teman-teman seleksi lagi. Dari mana nyeleksinya? Dari dalam dulu aja, dari dalam klik bagian dalam, kemudian langsung di titik terakhir ini. Titik terakhir klik, misalkan ini nyambung. Misalkan ini nyambung, paskan di titik yang di sini juga. Tek. Nah, paskan ke titik awal, maka ini akan nyatu. Oke. Nah, kemudian yang ini fungsinya untuk menghapus. Misalkan, wah ini kelebihan nih. Misalkan ini saya zoom menggunakan ALT, kemudian saya zoom, misalkan ini kelebihan nih. Harusnya ke sini dulu baru ke sini. Nah, teman-teman aktifkan bagian ininya, subtract from selection, aktif, kemudian klik di bagian luar, dari luar, kemudian klik di titik yang akan dimulai untuk dihapus, paskan ke sini, paskan ke sini, paskan ke sini, kemudian paskan ke titik terakhir. Maka bagian di sini yang akan terhapus. Tek. Nah, seperti ini, oke? Oke, kemudian yang ini apa, Bang? Ini intersect with selection. Intersect ini kalau diaktifkan, saya zoom out, dia akan mengambil bagian tengahnya aja dari singgungan dua seleksi. Misalkan ini ada seleksi baru, maka seleksinya itu cuma ada di bagian sininya nanti nih. Misalkan ini saya sambungkan ke titik awal, tek. Nah, maka seleksinya akan ada di bagian tengah ini, yaitu persinggungan antara dua seleksi. Oke, itu bisa dipahami ya. Saya mulai dari magnetic lasso tool. Oke, cara penggunanya seperti ini. Misalkan saya punya objek seperti ini, rumah seperti ini. Nah, saya mau menyeleksi rumahnya saja. Nah, kalau teman-teman menggunakan magnetic lasso tool ini, dia seperti magnet. Jadi, semakin kontras objek, maka semakin mudah diseleksi. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman tinggal klik terserah dari pojok mana aja. Misalkan dari sini, saya klik sekali, klik aja kemudian dilepas dan geser sesuai dengan garisnya. Digeser aja. Nah, dia akan mengikuti garis atau kontrasnya dari sebuah objek atau dari warna. Oke, misalkan sudah garis seperti ini. Nah, teman-teman mau mengulang, ada yang salah nih. Nah, teman-teman tinggal klik backspace untuk kembali. Klik, nah dia akan kembali. Nah, baru diulang lagi garisnya jika teman-teman salah. Oke, itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian kalau sudah sampai pojok ini, tinggal diklik aja di pojoknya. Nah, kemudian lari lagi ke pojok satunya. Nah, untuk misalkan objeknya ini sudah full di sini, teman-teman tinggal klik spasi untuk menggesernya. Akan muncul icon tangan ini dan klik kemudian geser ke bawah. Seperti itu. Oke. Ini kesalahan, saya klik back. Nah, saya mulai lagi. Seperti itu ya. Kemudian kalau mau zoom in zoom outnya, teman-teman tinggal klik plus. Atau klik min untuk zoom out. Nah, seperti ini ya.
Nah, oke. Gitu aja terus sampai ke titik, ini anggap aja sudah selesai sampai ke titik yang pertama. Kemudian klik tek. Nah, dia sudah menjadi seleksi. Oke, sebelum saya lanjutkan ke fungsi selanjutnya, ketika sudah menyeleksi apa yang bisa dilakukan, nah saya jelaskan dulu yang di atasnya ini, yaitu polygonal lasso tool. Nah, polygonal ini saya hilangkan dulu dengan cara kalau menghilangkan seleksi itu klik Ctrl D. Oke. Nah, caranya adalah untuk menyeleksi itu teman-teman klik di pojok satunya, kemudian lepas. Nah, ini akan muncul garis seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman klik di pojok satunya. Nah, jadi seperti ini yang polygonal lasso tool ini teman-teman bisa gunakan untuk objek-objek yang lurus-lurus, misalkan atau yang berbentuk kotak ataupun yang lainnya. Seperti itu ya. Klik sekali, klik aja terus seperti ini. Nah, misalkan kesalahan ini mau dihapus titiknya ini, teman-teman klik backspace. Atau kalau nggak bisa, teman-teman klik Ctrl Alt Z. Ctrl Alt Z. Misalkan di versi tertentu teman-teman nggak bisa, klik Ctrl Alt Z. Oke, gitu aja terus sampai ke titik pertama. Paskan di titiknya dan klik sekali, nah dia akan membentuk sebuah seleksi. Oke. Kemudian lanjut yang lasso tool. Lasso tool ini seperti kalau di Corel Draw itu seperti freehand. Jadi teman-teman klik aja kemudian tahan lama, nah dia akan mengikuti arah kursornya ini. Teman-teman mau diarahkan kemana ya terserah. Kalian paskan ke sini. Oke, seperti ini ya. Ini untuk freehand. Silakan digunakan sesuai kebutuhan kalian. Oke. Nah, sekarang kalau sudah terseleksi gini, Bang, apa yang bisa dilakukan? Manfaatnya apa? Nah, gini. Saya contohkan misalkan di sini. Nah, ini objek rumahnya ini sudah terseleksi keseluruhan misalkan ya. Nah, yang pertama ini adalah bisa mengcopy. Caranya adalah cara mengcopy banyak. Misalkan ini saya jadikan layar dulu. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman memasukkan objek baru di sini, ikonnya background teman-teman, di klik 2 kali kemudian akan muncul seperti ini dan klik OK. Nah, dia akan menjadi layar sehingga nanti bisa diedit-edit sesuai kebutuhan kalian. Oke. Ketika sudah terseleksi seperti ini, misalkan mau saya copy, teman-teman bisa klik Ctrl C, kemudian klik Ctrl V. Dia akan otomatis membentuk objek baru. Nih seperti ini. Saya kembali ke Move Tool. Nah, ini kalau ini saya sembunyikan, nah ini akan mengcopy ya. Jadi ada 2 objek seperti ini. Nih, ada 2 objek. Atau kalau teman-teman tidak muncul layar baru, nah teman-teman kembali dulu. Nah, pas di seperti ini mau mengcopy, teman-teman bikin layar baru. Oke, layar baru seperti ini, kemudian kembali ke layarnya foto ini, kemudian klik Ctrl C, kemudian di sini teman-teman klik Ctrl V. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, ini sama seperti tadi. Saya Ctrl Z. Kemudian apa yang bisa dilakukan lagi, Bang? Misalkan kalau mau memotong, kembalikan ke layar ini, kemudian tekan delete. Nah, udah dia terhapus. Oke, kemudian untuk outline, menunya itu ada di sini. Kalau sudah menyeleksi, teman-teman klik kanan. Loh, kenapa ini nggak bisa, Bang? Karena layar yang aktif adalah layar 2, bukan layar rumah. Nah, kita kembalikan ke layar rumah. Saya klik OK dulu. Kembalikan ke layar rumah. Pastikan tools yang aktif itu adalah tool yang di sini. Oke, kemudian klik kanan. Nah, baru akan muncul banyak menu. Kenapa? Kalau masih aktifnya di Move Tool, kalau diklik kanan dia tidak akan muncul. Klik kanan dia tidak akan muncul. Kembalikan ke sini, kemudian klik kanan di sini. Nah, saya jelaskan dulu sebelum saya jelaskan tentang outline-nya. Ini menu-menu dari atas. Nah, di select ini menghilangkan select-nya. Nah, seperti ini. Sama halnya dengan kalau shortcut-nya itu adalah Ctrl D. Nah, oke, saya kembalikan lagi. Klik kanan lagi. Nah, di bawahnya ini ada. Di bawahnya ini ada apa? Ini select inverse. Ini kalau saya klik tek. Nah, seleksinya itu akan berubah. Tadi yang terseleksi adalah rumahnya. Nah, sekarang yang terseleksi itu adalah luarnya, bagian luarnya ini. Oke, sehingga ketika membuat objek menghapus, maka luarnya yang akan berubah. Misalkan saya klik delete, nah maka luarnya akan dihapus. Oke, kalau saya kembalikan seperti awal tadi, kalau dihapus, ini akan terhapus itu adalah rumahnya. Oke, kemudian kita lanjut aja ke layar via copy. Layar via copy ini sama seperti kita Ctrl C, Ctrl V tadi teman-teman, atau Ctrl J. Oke, misalkan saya klik layar via copy. Set, nah maka akan tersimpan yang tadi. Misalkan ini saya sembunyikan yang foto aslinya, maka yang tercopy adalah yang terseleksi tadi, yaitu rumah ini. Oke, layar via cut. Layar via cut ini sama seperti tadi, tapi yang foto aslinya dia akan terhapus. Dengan ini saya sembunyikan, nah foto aslinya terhapus dan yang tersimpan adalah kopiannya tadi, yang seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kemudian ada apa lagi? Free transform. Nah, free transform ini untuk memperbesar atau memperkecilnya. Tapi kalau free transform ini, maka yang ikut membesar adalah fotonya juga ikut membesar. Misalkan saya klik di bagian atas, nah dia ikut membesar fotonya. Jadi pahami ya. Nah, teman-teman biar proporsional, teman-teman itu klik Alt plus Shift. Klik Alt plus Shift, maka proporsional. Seperti ini.
set. Nah maka rumahnya akan lebih besar. Oke, atau kalau nggak bisa Alt plus Shift, teman-teman klik Ctrl Shift. Mungkin di versi yang lain berbeda, klik Ctrl plus Shift. Oke, nah saya menggunakan Alt plus Shift. Oke, saya Ctrl Z, saya enter dulu. Oke, kalau diklikkan lagi ketika free transformnya ini aktif, teman-teman akan muncul seperti ini. Bisa teman-teman scale, rotate, scale. Ini untuk membalikannya atau memutarnya. Oke, mudah ya. Ini saya enter dulu, kemudian saya Ctrl Z. Seperti ini. Kalau klikkan lagi ada apa lagi? Transform selection. Nah kalau diperbesar maka seleksinya yang ikut membesar, fotonya nggak ikut. Misalkan saya klik, maka seleksinya yang ikut membesar. Seperti ini, fotonya nggak ikut. Oke, saya kontrol, saya enter dulu, kemudian saya kontrol Alt Z. Oke, misalkan saya klikkan lagi ada apa lagi? Ada fill. Kalau fill ini kita klik maka kita bisa memberi warna foto yang ada di dalamnya ini. Oke, misalkan ini saya pilih color. Kemudian akan muncul warna seperti ini, misalkan merah atau hitam. Misalkan saya pilih merah, kemudian saya pilih OK. Kemudian setelah itu kita pilih OK. Nah ini opacity-nya ini, teman-teman ya. Nah opacity-nya ini ibaratnya transparannya. Bisa 50 atau nggak usah pakai transparan, 10. Kita klik OK. Nah ini akan terwarnai. Sorry 100 maksudnya, bukan 10 ya. Ini saya klik kanan lagi, saya pilih fill. Ini kalau pakai transparan opacity-nya nggak 100. Ini kalau saya tambah 100 jadi oke. Nah, maka dia kayak solid color. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian saya klik kanan lagi, misalkan saya Alt Z lagi, saya klik kanan, kemudian saya pilih stroke. Stroke ini untuk outline-nya. Nah, ini besar outline-nya itu kita bisa pilih 5, misalkan 10 boleh. Kemudian warnanya kita bisa pilih mau merah boleh. Kemudian klik OK. Kemudian location-nya, ini outline-nya. Outline-nya itu bisa ada di dalam atau bisa di tengah, outline-nya itu pas di tengah, atau outside-nya, itu outline-nya itu ada di luar rumahnya ini. Seperti ini, di bagian luarnya maksudnya ya. Oke, kemudian ini opacity-nya sama seperti tadi. Bisa yang solid color-nya menjadi 100 atau dikasih opacity-nya biar lebih transparan outline-nya. Oke, kemudian kita pilih oke. Nah, ini untuk outline-nya. Seperti itu. Oke. Itu untuk penjelasan tentang cara menyeleksi seperti ini. Itu penjelasan yang lebih mendalam tentang lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Oke, semoga bisa membantu dan menambah wawasan teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya ya. Tonton video saya yang lain yang membahas tentang Adobe Photoshop ataupun software yang lain. Semua bisa karena terbiasa, jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.